Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Fari Susilo dengan NPM 22351035. Baik, di sini saya akan membahas tentang mesin translation. Nah, sebelumnya di sini yang pertama saya akan membahas dulu pengertian dari mesin translation itu sendiri. Nah, mesin translation atau penerjemah mesin adalah teknologi yang digunakan untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Secara otomatis dengan bantuan komputer. Teknologi ini semakin berkembang pesat, apalagi dengan adanya kecerdasan buatan dan teknik deep learning. Mesin penerjemah ini kini mampu memahami konteks kalimat, tidak hanya menerjemahkan kata per kata. Hal ini sangat membantu manusia dalam mengatasi hambatan bahasa, terutama di era globalisasi saat ini. Di mana komunikasi lintas bahasa menjadi semakin umum. Nah, yang kedua di sini saya akan membahas pendekatan dalam mesin translation. Nah, dari materi yang saya pelajari ada beberapa pendekatan utama dalam mesin translation. Yang pertama adalah rule based mesin translation atau RBMT. Di mana sistem ini menggunakan aturan linguistik yang ditulis secara manual. Mesin menganalisis struktur kalimat dan tata bahasa sesuai dengan aturan yang dibuat sebelumnya. Walaupun bisa akurat dalam bahasa tertentu, pendekatan ini sulit dikembangkan karena membutuhkan banyak aturan yang harus ditulis oleh manusia. Lalu ada statistical machine translation atau SMT yang menggunakan pendekatan statistik dari kumpulan data paralel, yaitu pasangan kalimat dari dua bahasa, yaitu mesin akan memilih terjemahan berdasarkan probabilitas kata yang paling sering muncul bersama. Nah, terjemahannya bisa fleksibel, tapi kadang tidak terasa alami. Dan yang paling canggih saat ini adalah Neural Machine Translation atau NMT. Sistem ini menggunakan jaringan saraf buatan untuk memahami dan menerjemahkan kalimat secara keseluruhan. Nah, sehingga hasilnya terdengar lebih alami dan sesuai konteks. Teknologi ini dipakai oleh layanan seperti Google Translate yang kita gunakan sekarang. Bahkan juga digunakan dalam model AI seperti ChatGPT. Pendekatan ini juga memanfaatkan arsitektur transformer yang sangat efektif dalam memahami hubungan antar kata dalam satu kalimat. Nah, yang ketiga di sini saya akan membahas tentang penerapan mesin translation di dunia nyata. Nah, untuk teknologi mesin translation sangat berguna dan sudah sering kita gunakan tanpa sadar, misalnya saat menerjemahkan dokumen atau artikel dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, atau saat kita melihat terjemahan otomatis di media sosial. Banyak orang juga memanfaatkan mesin translation untuk berkomunikasi dengan teman dari negara lain seperti saat bermain game online atau berinteraksi di media sosial. Dalam dunia kerja, teknologi ini juga membantu penerjemah profesional untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, terutama untuk dokumen dalam jumlah yang besar seperti laporan bisnis. Bahkan perusahaan besar yang bergerak di bidang internasional sangat mengandalkan penerjemah mesin untuk mempercepat komunikasi antar tim lintas negara. Nah, yang keempat ini ada saya akan membahas tantangan dan hal menarik dari mesin translation itu sendiri. Salah satunya adalah yang menarik sekaligus menantang dari mesin translation adalah bagaimana mesin menangani konteks budaya dan makna yang tidak bisa diterjemahkan secara langsung. Misalnya dalam menerjemahkan idiom atau ungkapan khas daerah. Kadang hasil terjemahannya bisa lucu atau salah paham karena diterjemahkan secara literal. Bahasa seperti Jawa, Sunda, atau Minang termasuk kategori low resource language. Artinya data masih sangat terbatas, sehingga masih sulit mesin untuk menerjemahkannya dengan akurat.
Hal ini membuat saya berpikir, apakah mungkin di masa depan kita bisa berkontribusi dengan menambahkan lebih banyak data lokal agar mesin translation bisa memahami bahasa daerah kita juga. Selain itu, mesin belum bisa memahami konteks emosional atau nuansa dalam percakapan. Sebuah kalimat bisa diterjemahkan dengan benar secara struktur, tetapi terasa hambar dan tidak sopan tergantung konteksnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.